Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan materi surat lamaran pekerjaan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama adalah pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan ini, yang pertama, kita akan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Kemudian indikator yang harus kita capai sesuai dengan kompetensi dasar bidang pengetahuan. Yang pertama, mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi bahasa dan kalimat efektif dalam surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, mengidentifikasi lampiran surat lamaran pekerjaan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang pertama adalah menyimpulkan isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur sistematika surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Yang ketiga, mempresentasikan simpulan tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita awali dari pengertian surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Sedangkan fungsinya dilihat dari fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Dan yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Sedangkan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya, saya sampaikan juga contoh isi surat lamaran pekerjaan. Diawali dengan bagian pembuka dari struktur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Saya ambil contoh kalimatnya. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Kemudian sistematika surat lamaran terdiri atas 1. Titi mangsa surat atau tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, pokok surat atau lampiran surat. Yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima pembuka surat. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, penutup surat. Dan yang terakhir, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang atau nama jelas. Kemudian sistematika surat lamaran, ada hal-hal penting yang dilampirkan antara lain 1. Daftar riwayat hidup. 2. Fotokopi ijazah terakhir. 3. Sertifikat. 4. Surat keterangan catatan kepolisian. 5. Pas foto. Itu merupakan
hal-hal yang penting yang biasanya menjadi lampiran. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenisnya atau menurut jenisnya, surat lamaran digabungkan dengan riwayat hidup. Ada juga surat lamaran yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Sedangkan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, yang pertama berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua berdasarkan informasi dari media audio visual atau radio. Yang ketiga berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang keempat berdasarkan inisiatif sendiri. Kemudian kita lihat persyaratan lain yang dilampirkan. Yang pertama, surat keterangan pengalaman kerja. Yang kedua, surat keterangan berbadan sehat. Yang ketiga, surat izin orang tua. Dan aspek penting yang perlu juga disampaikan, ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan pelamar. Yang kedua, aspek penting adalah argumen, berfungsi untuk menguatkan pernyataan umum. Kesalahan yang sering ditemukan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, kita lihat kesalahan struktur atau susunan kalimat dalam sebuah paragraf. Contoh, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Padahal yang sesungguhnya kita bisa menulis dengan kalimat yang efektif. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian pilihan kata atau diksi biasanya dengan salam. Yang baik, yang benar ditulis dengan hormat. Kemudian ada tanda baca di sana, PT Gas Surabaya. Seharusnya tanpa titik di sana, PT Gas Surabaya. Selanjutnya, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, isi secara jelas data dari informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen pendukung. Kemudian yang terakhir, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Berikutnya kita coba untuk lebih memahami, lebih menguasai dari materi ini. Saya beri latihan. Yang pertama, carilah sebuah surat lamaran pekerjaan, ketik ulang apa adanya tanpa perbaikan. Yang kedua, tandai kesalahan isi dan kebahasaan yang Anda temukan dengan cara melingkari atau mewarnai kesalahan yang Anda temukan. Yang ketiga, hasil pekerjaan Anda kirimkan lewat email untuk email saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.